Bandara Internasional Sultan Hasanuddin begitu mencekam pada Selasa 16 September 2025. Sekelompok teroris tiba-tiba muncul dari balik antrean penumpang di area check-in terminal keberangkatan E dan F. Teroris yang membawa laras panjang beberapa kali melepaskan tembakan ke udara, juga memukul mundur petugas yang mencoba bernegosiasi. Puluhan penumpang menjadi sandra dan dikumpulkan di lantai 3 ruang tunggu penumpang. Para teroris berencana membajak pesawat dan bahkan melepaskan tembakan ke arah pengunjung. Dalam insiden tersebut tercatat ada 20 orang yang disandra. 2 orang teroris berhasil dilumpuhkan sementara 3 lainnya tewas. Situasi semakin dramatis saat terjadi pertukaran sandra. Ibu hamil berhasil diselamatkan lebih awal dengan menukar 1 orang yang masuk ke kelompok sandra. Sebelum kejadian di terminal, sebuah pesawat Bursa Raung 330-300 rute Cengkareng Makassar juga mengalami kecelakaan saat proses landing. Pesawat yang membawa 336 penumpang itu terbakar sesaat setelah mendarat. Akibatnya 89 orang meninggal, 140 selamat dan 59 lainnya luka berat. Seluruh rangkaian peristiwa tersebut hanyalah bagian dari simulasi latihan penanggulangan keadaan darurat atau PKD yang rutin digelar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 2 tahun sekali. General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Minggu Gandaguai menjelaskan bahwa latihan ini merupakan agenda 2 tahunan. PKD melibatkan sekitar 500 personel dari berbagai instansi. Selain Angkasa Pura I juga hadir LPPNPI Yogyakarta, TNI, Kepolisian, Kantor Imigrasi, Balai Karantina Kesehatan, Basarnas, manajemen rumah sakit di sekitar bandara hingga maskapai penerbangan. Mati semua, nah ada itu diinterogasi. Kita melibatkan total 29 personel dari TNI Angkatan Udara. Untuk yang personel yang paling tadi kira-kira saat ini ada 20 orang. Dan skenario untuk korban yang berhasil dilumpuhkan ada 2, ada 3 juga yang dari gugur situasi yang meninggal dunia. Kita lumpuhkan dengan menggunakan senjata. Lalu kemudian skenario juga kita melaksanakan pertukaran sandra, di mana Ibu Hanum kita selamatkan dulu itu terlihat dengan 1 orang yang masuk ke dalam rombongan yang disandra sehingga bisa melanjutkan proses penyelamatnya.
Sob, untuk alut yang digunakan itu apa saja? Alat yang digunakan kita menggunakan banyak persenjataan dari Unit Pasca, senjata perorangan anak sepanjang dan juga kita melibatkan beberapa kendaraan taktis dari atas maupun dari lainnya. Tadi Pak Kadisop, Pak Kautban, Pak Kapolsek, hari ini kita mengadakan pelatihan, yaitu latihan mulai dari aircraft exercise, security exercise, dan terakhir nanti adalah fireballing. Sesi yang kedua ini, yang pertama kami sudah selesaikan tadi, ini adalah sesi kedua. Kita melakukan security exercise, kemudian nanti habis setelah malaysia kita akan lanjut dengan fireballing. Jadi latihan ini tujuannya adalah bagaimana menguji komunikasi, koordinasi, dan komando sebagai suatu bentuk kesiapan kami sebagai pengelola bandara di dalam menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan di bandara ini. Tentunya dalam pelaksanaan latihan ini kami juga bersama-sama dengan stakeholder, kami didukung dengan stakeholder dari TNI AU, dari kepolisian maupun dari kesehatan dan teman-teman lainnya dari otoritas bandara dan lain sebagainya untuk dalam rangka mensukseskan kegiatan ini. Ini kegiatan rutin 2 tahunan kami lakukan ini, tujuannya tentang bagaimana kita menguji kesiapan bandara di dalam operasional. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan nanti yang di sini saya ada dengan Pak Kadisop dari Lalu, kemudian dari Pak Kautban, kemudian ada Pak Kapolsek. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Pak, skenario apa sih yang dijalankan dalam simulasi kali ini, Pak? Jadi skenario yang pertama adalah crash, terjadi insiden pesawat tujuan pesawat Airbus 300 dari Cengkareng ke Makassar, kemudian crash di D5 dengan jumlah penumpang 356. Kemudian itu kami skenariokan, kami kecepatan dalam kemudian skenario yang kedua saat ini adalah bagaimana kita lihat tadi bersama-sama adalah penyanderaan. Tentunya ini menjadi bagian komunikasi yang cukup bagus, kita bagaimana cepat bisa menangani kondisi seperti ini. Mungkin seperti itu. Jumlah personil yang kami libatkan di sini hampir 500. Hampir 500 kami libatkan untuk di dalam penanganan ini. Ada lagi? Pak, total korban yang dari pesawat yang jatuh tadi di simulasi itu berapa orang, Pak? Total korban untuk yang meninggal ada 89. Dari 150 itu selamat, itu termasuk dulu. Yang luka berat, Pak? Luka berat 59. Dalam penyanderaan ada berapa? Kalau dalam penjara mungkin dengan Pak Kadisop. Tolong Pak, bantu cepat ini bagaimana evakuasinya? Oke. Coba ibu posisinya sebagai kami ya, sebagai keluarga korban. Nggak bisa nyawa di kali itu, Bu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.